Mas Ranto pernah dengar kata minta syafaat? Oh iya Pak Ustadz, iya syafaat. Iya. Syafaat itu iya gimana Pak Ustadz ini? Saya Ya. sendiri masih agak kurang jelas itu mengenai syafaat. Ya, kalau yang dipahami oleh banyak kaum muslimin kan artinya nanti di akhirat Rasulullah atau siapa akan memintakan kepada Allah untuk umatnya agar bisa selamat dari neraka gitu. Itu yang dipahami oleh banyak, dan memang itu tidak disalahkan, bahwasanya syafaat diantaranya lah tadi, yaitu permohonan Rasulullah kepada umatnya agar mereka selamat dari api neraka. Tapi ngomong-ngomong Pak Ranto, tahu nggak gimana cara bisa meraih syafaat Rasulullah itu? Nah itu Ustaz, gimana itu caranya agar kita mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah itu? Ya, jadi gini Pak Ranto, jadi yang paling asasi untuk kita bisa mendapatkan itu, kita di dunia itu harus harus beriman dengan iman yang benar, harus bertauhid. Kita harus memiliki tauhid. Ketika meninggal kita harus membawa tauhid. Nabi kita pernah ditanya oleh sahabat Abu Hurairah. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatik yaumil qiyamah. Rasulullah, siapa orang yang bahagia dengan mendapatkan syafaat Anda pada hari kiamat ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min, dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat telah ada yang dia mengucapkan la ilallah, pernyataan tidak ada sembahan yang benar selain Allah, tulus dari dalam hatinya. Oh gitu. Jadi dia betul murni, memang dia ikhlas, tidak ada syirik dalam dirinya ketika dia hidup di muka bumi ini. Nah, ini yang akan berhak mendapatkan syafaat Nabi SAW. Maka kan aslinya kan begini Pak Ranto, bahwa syafaat itu kan milik Allah ya. Iya. Aslinya itu syafaat milik Allah. Allah berfirman, qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah seluruh syafaat itu milik Allah. Maka syafaat itu tidak diminta kecuali dari Allah SWT. Dan Allah tidak akan pernah mengizinkan orang untuk memberikan syafaat atau mendapatkan syafaat kecuali apabila dia diridhoi oleh Allah SWT. Ya, dalam salah satu firman-Nya Allah berfirman, wa kam mimma lakin fis samawati wal ardi la tukni syafa'atum syai'a illa min ba'di aya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak para malaikat di langit akan memberikan syafaat, tetapi syafaat mereka tidak berguna sedikit pun kecuali bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Jadi prinsipnya justru kita bagaimana hidup di muka bumi ini menjadi bagian orang yang diridhoi oleh Allah. Oh gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah, maka kita harus menjadi ahli tauhid. Kita harus menjadi orang yang bertauhid. Nah, kalau kemudian kita menjadi orang bertauhid, sehingga kemudian ketika kita meninggal Allah ridho kepada kita, maka dengan demikian nanti Allah akan mengizinkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam atau kemudian para malaikat atau yang lainnya untuk memberikan syafaat kepada kita. Karena tidak ada seorang pun yang akan tiba-tiba meminta syafaat kepada Allah tanpa diizinkan terlebih dahulu oleh Allah. Kan dalam ayat kursi kan Allah berfirman kan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada orang yang akan memberikan syafaat kecuali setelah izin dari Allah SWT. Nah, itu terkait dengan syafaat di akhirat. Jadi harus syarat pertama harus dengan tauhid yang benar ya Pak. Iya, betul. Terus ada nggak tambahan amal untuk kita meraih syafaat di sini? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi begini, jadi ketika kemudian secara dasar kita lah sudah menjadi orang yang bertauhid, kemudian kita bisa menambahkannya dengan amalan-amal yang ada dalilnya bahwasanya barang siapa yang melakukannya itu akan mendapatkan syafaat. Nah, diantaranya lah mengikuti adzan. Jadi kalau adzan, muadzin menyampaikan adzan, kemudian kita mengikuti sebagaimana dikatakan muadzin, kemudian kita berdoa untuk Nabi SAW yang doa yang ma'ruf itu. Nah, itu diantaranya. Kemudian baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi kita. Iya, pada hari kiamat gitu. Jadi dan jangan lupa
berdoa kepada Allah. Tapi ingat, berdoanya kepada Allah. Begitu ya. Ya, Allahumma syafi' Muhammad dan Fia misalnya. Ya Allah, jadikanlah Muhammad SAW sebagai pemberi syafaat bagiku. Jangan kepada Nabi. Kalau mintanya kepada Nabi malah jadi itu batal nanti syafaatnya. Jadi karena itu kan syirik. Iya, jangan kemudian ya Rasulullah syafi'ni, ya Rasulullah syafi'ni. Ya, itu nggak boleh. Nggak pas ya. Iya, malah itu jadi syirik. Nah, orang musyrik nggak dapat syafaat gitu. Jadi mintanya kepada Allah, jangan kepada Rasul atau kepada malaikat atau siapa saja yang diyakini bahwa kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Jadi mintanya kepada Allah agar Allah mengizinkan para malaikat mensyafaati kita, mengizinkan Rasulullah mensyafaati kita, mengizinkan para syuhada mensyafaati kita. Jadi mintanya kepada Allah, bukan kepada yang kita yakini akan memberikan syafaat. Kalau itu justru jadi kemusyrikan nanti, ya. Terus harus banyak baca sholawat itu juga Pak Ustadz. Iya, ya? untuk Nabi, itu sholawat untuk Nabi SAW, karena Nabi akan mendoakan untuk kita. Nah, kalau kemudian misalnya di dunia, kita boleh meminta doa gitu. Kalau masih hidup, sama-sama hidup. Sama masih hidup. Ya, sama masih hidup. Misalnya kepada orang soleh kita, Pak Yai, tolong doakan kepada Allah agar saya mendapatkan syafaat. Itu boleh. Tapi kalau yainya sudah mati itu nggak boleh. Ya Pak Yai, tolong syafaati saya, itu nggak boleh. Atau ya Pak Yai, tolong doakan kepada Allah agar saya mendapatkan syafaat, itu tidak boleh. Jadi itu termasuk kategori-kategori yang kemusyrikan atau perantara kepada kesyirikan kalau meminta doa. Jadi justru kemudian kalau kemudian kita meminta kepada yang sudah mati itu malah merupakan kesyirikan. Ya. Kesyirikan Pak. Ya. Oh iya ya Pak. Jadi itu tadi tentang sedikit syafaat Pak. Iya. Manfaat sekali. Ya, maka ya mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari para nabi dan yang lainnya. Amin. Ya. Amin. Ya Rabbal alamin.